Kasus-kasus penistaan agama kerap terjadi di negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Dari mayoritas sampai minoritas kerap menjadi korban dari berbagai kasus penghinaan terhadap agama ini. Dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa kasus penistaan agama, landasan yuridis, dan hukum yang berlaku bagi para pelaku penista agama tersebut, khususnya di Indonesia. Saya Ruliansyah dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 200313428. Video ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Asep Rudiana SHM. Joseph Paul Zeng membuat heboh jagat media sosial karena melakukan penistaan agama secara terang-terangan. Hal itu terjadi ketika Joseph Paul Zeng menggelar Zoom meeting bersama rekan-rekannya terkait puasa Lalim Islam, yang di video itu diunggah di akun YouTube Joseph sendiri pada hari Kamis 15 April 2021. Pada video tersebut, dia mengatakan dan bahkan mengaku sebagai Nabi ke-26 dan menyebutkan bahwa menurut dia kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang tidak menyenangkan, apalagi momen menjelang mendekati Idul Fitri. Pada video Zoom meeting tersebut terlihat ada rekan-rekan dari Joseph Paul Zeng yang terlihat hanya tertawa-tertawa dan seperti terkesan tidak mau ikut-ikutan karena takut dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama tersebut. Tapi Paul Zeng sesumbar, bahkan sampai membuat sayembara. Menantang siapa saja yang berani melaporkannya ke polisi akan diberikan hadiah berupa uang. Apa yang dilakukan Joseph Paul Zeng yang sudah jelas melakukan penistaan agama, sudah melakukan pelanggaran yang sangat fundamental, karena agama adalah sesuatu yang dianggap suci dan sakral bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan mengapa Joseph Paul Zeng terkesan tidak takut akibat apa yang sengaja sudah dia lakukan terhadap hal-hal yang akan dihadapinya. Dia merasa yakin kalau dia tidak akan diapa-apakan karena Kapolri pada saat ini adalah seorang Kristen. Pasal penodaan agama dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP diperluas. Terdapat 3 pasal di RKUHP yang mengatur penghinaan terhadap agama dari sebelumnya yang hanya 1 pasal. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tentunya, pasal penghinaan terhadap agama diatur dalam pasal 156 huruf A. Pasal itu berbunyi tentang pemidanaan terhadap seseorang dengan penjara 5 tahun yang sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama. 5 tahun bro. Sedangkan di draft RKUHP tertanggal 10 Januari ada 3 pasal terkait penghinaan terhadap agama. Tertuang dalam pasal 348, pasal 349 ayat 1 dan pasal 350. Pasal 348 RKUHP berisi tentang pemidanaan terhadap seseorang yang menghinakan agama di muka umum yang diancam dengan hukuman penjara 2 tahun penjara. Di pasal 349 RKUHP berisi tentang pemidanaan terhadap orang yang menyiarkan, menempel tulisan, menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi konten penghinaan agama. Sedangkan pasal 350 RKUHP berisikan tentang pemidanaan kepada seseorang yang di muka umum menghasut dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama orang lain. Perbuatan itu sebagaimana tertuang dalam RKUHP terancam hukuman penjara 4 tahun. Namun semestinya pasal-pasal tersebut di atas itu dapat didefinisikan dengan clear. Kalau enggak didefinisikan secara clear, itu namanya pasal karet. Kita khawatir pasal ini dapat menjerat para tokoh agama yang biasa berbicara di rumah ibadah. Karena khotbah itu rawan dikriminalisasikan dengan penggunaan pasal seperti ini. Contohnya seorang mubaligh itu berceramah di dalam masjid itu kan memang biasa gitu ya, itu wilayah dia. Tapi kalau itu terupload dan menjadi konsumsi publik, itu siapa yang harus dihukum? Siapa yang harus ditangkap gitu.
Dan itu tidak memungkiri ketika tokoh agama berbicara soal keimanan di dalam rumah ibadahnya, akan menyerempet kepada keimanan yang diyakini orang lain, bahkan bisa jadi akan muncul ucapan dari tokoh agama tersebut yang menganggap keimanan orang lain itu salah. Seperlintasan iman itu bisa jadi sesuatu yang pelik sebenarnya. Anda bicara kalau di dalam masjid pasti bicara iman. Kalau bicara iman, Anda pasti bicara iman kita yang akan diyakini pasti benar. Nah, kalau iman kita yang benar, pasti iman orang lain itu salah. Jadi hati-hatilah untuk hal seperti itu. Jadi memang pasal seperti itu harus didefinisikan secara clear. Jangan ibaratnya jangan seperti pasal karet. Oke? Pada dasarnya, Indonesia sendiri merupakan negara pluralisme dan sangat riskan sekali terjadi konflik kepentingan. Konflik atas dasar suka atau tidak dalam segi keberagaman agama. Tapi, di sisi lain, dimanapun yang namanya mayoritas dalam tatanan masyarakat umum, dalam hal ini dalam segi keberagaman agama, selalu berpikir merasa di atas dan selalu paling benar. Lalu bagaimana dengan ruh Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang selama ini diagung-agungkan? Tanyalah pada hati nurani kita, karena inilah yang mungkin dapat mewakili kejadian yang tidak diharapkan seperti kejadian di atas. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Mungkin beberapa opsi di bawah ini bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, merasa dirinya paling benar, baik dalam pemikiran, ungkapan, bahkan perbuatan. Yang kedua, merasa tertindas atau merasa pernah disakiti, dizolimi oleh kaum tertentu atau agama tertentu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap agama dia sendiri ataupun agama orang lain. Yang keempat itu rendahnya rasa toleransi. Dan yang terakhir, sakit jiwa. Jadi sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, sudah sepatutnya kita semua menjaga keberagaman agama dalam ruang lingkup yang disebut toleransi. Karena itulah modal utama yang harus kita tanamkan dalam diri untuk mencegah kasus-kasus pelecehan terhadap agama ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya Ruliansyah. Sampai jumpa.